Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal Kotim hari ini kembali menyapa Anda. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya kepada Anda. Tim kami sudah menghimpunnya seputar informasi Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Sejumlah logistik pemilihan kepala daerah serentak mulai diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur. Setidaknya telah ada 4 jenis logistik yang saat ini tersimpan di gudang logistik KPU. Secara bertahap, KPU Kota Waringin Timur mulai menerima logistik pilkada serentak, baik untuk kebutuhan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Terdapat 4 jenis logistik yang saat ini sudah ada dan disimpan di gudang logistik KPU di kawasan Stadion 29 November Sampit. Yaitu bilik suara yang berjumlah 2.600 lebih, segel kabel tis sebanyak hampir 9.000, segel stiker logo KPU sebanyak 33.000 lebih, serta tinta sebanyak 1.300 botol lebih. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menjelaskan, masih ada jenis logistik lain yang belum pihaknya terima. Logistik yang ada dalam waktu dekat ada diterima KPU adalah kotak suara sebanyak 1.300 lebih, terdiri dari 600 lebih kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta sekitar 700 kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Itu ada 4 item. Yang pertama itu segel, kemudian ada kabel tis, kemudian ada tinta, dan ada bilik suara. Itu yang sudah datang dan saat ini sedang di posisinya ada di gudang kita, di gudang indoor. Kalau untuk yang kemungkinan akan segera datang? Yang kemungkinan akan segera datang itu kotak suara. Ya, kalau untuk pengesetan logistik ya itu kalau itu internal kita ya, kalau pengesetannya. Sedangkan kalau untuk proses pelipatan suara baru kita melibatkan masyarakat. Seluruh kegiatan pengaturan hingga perakitan logistik pemilu dilakukan di gudang logistik. Pelaksanaannya dikerjakan oleh petugas KPU, namun khusus pelipatan surat suara akan melibatkan masyarakat umum. Persiapan logistik pilkada ditargetkan selesai dan siap didistribusikan sekitar 1 minggu sebelum hari pemungutan suara pada 27 November. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur telah menetapkan 418 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pasangan calon hanya boleh memasang APK di lokasi yang telah ditentukan. Sejak tanggal 25 September hingga 23 November mendatang merupakan masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak. Untuk memfasilitasi pasangan calon dalam mengkampanyekan diri, Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur telah menerbitkan surat keputusan tentang lokasi pemasangan APK. SK tersebut mengatur tentang syarat, teknis, dan zona pemasangan APK. Terdapat 418 titik lokasi pemasangan APK yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Di titik lokasi tersebut, pasangan calon dapat melakukan pemasangan APK seperti baleho atau sejenisnya. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menjelaskan, pihaknya akan memfasilitasi para paslon dalam pemasangan APK. Paslon juga dapat menambah maksimal 200% APK dari yang telah difasilitasi KPU. Kita terbitkan SK KPU nomor 835 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum kampanye. Jadi di situ sudah mengatur tentang yang pertama adalah
syarat umum pemasangan APK, kemudian teknis pemasangannya, APK yang kita atur, termasuk zona wilayah pemasangan APK. Ada yang namanya APK yang difasilitasi KPU, ada juga BK atau bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Nah, pada APK itu nanti kita akan berkoordinasi dengan tim pasangan calon. Jadi desainnya dari mereka. Nah, setelah dilakukan rapat koordinasi, nanti desainnya dari mereka menyerahkan desain, kita teliti, itulah yang akan difasilitasi oleh KPU. Nah, kemudian para calon itu bisa menambahkan sejumlah 200% dari yang sudah difasilitasi oleh KPU. Dalam pemasangan APK, selain berada di titik atau zona yang telah ditetapkan, paslon juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, serta keindahan kota. Sedangkan pemasangan APK di lahan milik perseorangan atau badan swasta wajib mendapatkan izin dari pemilik lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, semangat luar biasa ditunjukkan warga Kecamatan Parenggean dalam mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1. Ratusan orang relawan tersebut kompak bersatu memenangkan pasangan Haliki Nur dan Irawati. Tidak kurang dari 300 orang warga Kecamatan Parenggean berkumpul mendeklarasikan diri sebagai relawan pasangan Haliki Nur dan Irawati dalam Pilkada Kota Waringin Timur. Mereka merupakan perwakilan dari seluruh desa di kecamatan tersebut. Dengan antusias, ratusan warga mendukung Haliki Nur dan Irawati sebab pasangan itu dinilai mampu mengemban amanah dalam membangun Kota Waringin Timur. Haliki Nur dan Irawati atau yang dikenal dengan sebutan Harati merupakan calon petahana yang kembali maju dalam pilkada untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagi para relawan, Haliki Nur dan Irawati telah memberikan bukti nyata pembangunan hingga ke desa-desa yang manfaatnya sudah mereka rasakan. Hal itu membuat para relawan tidak ragu untuk mendukung pasangan Harati melanjutkan pembangunan. Benar luar biasa, sangat-sangat solid, ingin memenangkan Harati dia 2, lanjutkan. Karena dari Bapak Halikin sudah ada bukti nyata pembangunan merata di desa-desa, pembangunan khususnya jalan. Sementara calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1, Haliki Nur mengaku terharu dengan tingginya antusias warga Parenggean yang memberikan dukungan kepadanya dan Irawati. Diakui Haliki Nur jika kepemimpinannya di periode pertama belum optimal karena adanya sejumlah tantangan, mulai dari masa tugas yang singkat dan adanya pandemi COVID-19 hingga harus menanggung beban utang yang akhirnya bisa dilunasi. Jika dirinya bersama Irawati kembali dipercaya memimpin Kota Waringin Timur, Haliki Nur berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan, termasuk di Kecamatan Parenggean yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah di Kota Waringin Timur. Pasar murah yang menjual beras dan minyak goreng tersebut disambut antusias warga. Pasar murah digelar di sejumlah titik di Kabupaten Kota Waringin Timur, salah satunya di Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Pasar murah yang dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaul. Kegiatan pada Kamis pagi itu langsung diserbu warga. Bahkan warga rela berdesakan untuk bisa mendapatkan sembako murah yang disubsidi pemerintah provinsi. 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng seharga Rp160.000. Di pasar murah itu, warga cukup menebusnya dengan harga Rp20.000. Minyak sama beras. Itu nembus atau gimana? Nebus. Berapa? 25.000. Itu Masnya merasa terbantu nggak dengan ini? Terbantu banget, Pak. Intinya sangat terbantu. Dengan adanya bantuan pasar murah. Kalau dibanding di luaran harganya seperti apa, Pak? Kalau di luaran yang saya tahu lebih mahal sih, Pak, dibandingkan dengan yang ini. Sanggul Lumban Gaul berharap pasar murah bisa membantu meringankan beban warga dengan mendapatkan bahan pangan harga terjangkau, terutama di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Ini yang diharapkan oleh masyarakat dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut kepada masyarakat ya, sehingga nanti inflasi di kabupaten ini bisa terjaga dengan baik. Jadi kemampuan daya beli masyarakat itu ada dan inflasinya bisa terjaga dengan baik di kabupaten yang kita cintai ini. Di Desa Telaga Baru, beras dan minyak goreng yang disediakan untuk warga berjumlah 1.000 paket. Di hari yang sama, pasar murah juga digelar di Kelurahan Samuda Kecil serta Desa Pantai Ujung Pandaran. Total beras dan minyak goreng yang disediakan di 2 desa tersebut berjumlah 2.000 paket. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dukungan terhadap pasangan Haliki Nur dan Irawati dalam Pilkada Kota Waringin Timur terus berdatangan, termasuk dari masyarakat Kecamatan Tualan Hulu yang berada di wilayah utara Kota Waringin Timur. Dengan antusias tinggi, warga Kecamatan Tualan Hulu mendeklarasikan diri sebagai relawan Harati. Mereka mendukung penuh pasangan Haliki Nur dan Irawati yang kembali maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotim. Dengan sukarela, para relawan mendukung Haliki Nur dan Irawati melanjutkan pembangunan di utara Kotim, terutama di Kecamatan Tualan Hulu yang masih membutuhkan peningkatan jalan. Relawan Harati menyebut memahami tantangan yang dihadapi Haliki Nur dan Irawati saat menjabat Bupati dan Wakil Bupati. Meski begitu, mereka mengapresiasi karena pembangunan di utara Kotim tetap berjalan. Kita mendukung secara moral, tapi Bapak Bupati nanti mendukung secara aturan bersamaan dan pemerataan, sehingga nanti khususnya tahun nanti sejalan proyek berikutnya ini nanti kalau Bapak bisa berhasil, bisa pembangunan bagian utara ini bisa lebih lancar, karena sebagaimana bagian utara ini kita tahu ada kesulitan termasuk jalan, itu. Dan kami diharapkan juga sebetulnya kalau mau data dikenal, maaf ya, hanya 2 desa, hanya 2 orang 2 desa, tapi syukur hari ini lebih dari itu. Jadi itulah partisi. Haliki Nur mengakui banyak tantangan yang dihadapi selama menjabat sebagai kepala daerah, mulai dari masa tugas singkat yang hanya 3,5 tahun hingga pandemi COVID-19 yang menyedot banyak anggaran dalam penanganannya. Haliki Nur berkomitmen jika kembali dipercaya memimpin Kotim, maka ia dan Irawati akan optimal membangun wilayah utara. Karena sejatinya saya dan Ibu Irawati ini menjabat sampai tahun 2026. Tapi karena ketentuan perundang-undangan, keluarga undang-undang pilkada itu dilaksanakan serentak, maka akhirnya itu harus sama ikut pilkada di tahun 2024 ini. Waktu COVID banyak arahnya kepada membeli oksigen, membeli alat APD, membeli obat-obatan, membeli masker. Jadi lebih banyak untuk screening dan pengobatan. Nah, jadi kami berkomitmen di periode kedua ini mudah-mudahan bisa berbuat lebih banyak lagi.
Hal senada diungkapkan Irawati yang secara optimal akan membantu Bupati dalam menjalankan tugas. Ia membuktikan bekerja dengan maksimal. Mengimbangi apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati. Intinya Ulun sudah bilang dengan beliau, Bapak, Ulun perempuan, tapi Ulun akan buktikan kinerja Ulun seperti apa. Karena perempuan ini kan pakai perasaan, Pak. Dan alhamdulillah sekarang untuk pelayanan, istilahnya penanganan kemiskinan di Kotim, kita sudah bisa membaik. Terus stunting kita sudah baik semuanya, hampir 99%. Jadi terus perhatian terhadap wanita juga lebih saya utamakan. Intinya untuk masyarakat semuanya, untuk bagaimana masyarakat ini bisa terlayani semuanya. Jadi jangan hanya berbicara di kota atau yang desa-desa yang dekat dengan perkotaan, tapi desa-desa yang jauh sekalipun. Dalam Pilkada Kota Waringin Timur yang dilaksanakan pada 27 November, pasangan Haliki Nur dan Irawati mendapat nomor urut 1. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kami akhiri informasi Jurnal Kotim hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan mengucapkan selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.